Kementerian Perhubungan menggelar rem cek atau uji kelayakan pada sejumlah fasilitas Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar pemeriksaan digelar rutin. Pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan keamanan angkutan transportasi terutama pada masa mudik. Kita terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Intan Novanaya di Jakarta. Intan, seperti apa hasil rem cek bandara yang dilakukan Kemenhub? Ya, Amel, dalam rangka mempersiapkan dan juga melayani masyarakat menyambut angkutan mudik 2017, Kementerian Perhubungan dan juga Direktur Jenderal Perhubungan Udara telah melakukan rem cek di Bandara Soekarno-Hatta pada minggu lalu, di mana ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu pemeriksaan tower dan navigasi, kemudian pemeriksaan pesawat terbang dan juga pemeriksaan runway. Ketiga hal itu merupakan poin penting yang memang harus dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecelakaan pada mudik 2017 mendatang. Kemudian pada minggu lalu sudah ada 510 pesawat terbang yang telah direm-cek. Lalu saya akan langsung bertanya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Bapak Agus Santoso. Halo Bapak, selamat siang Pak. Pak, bagaimana hasil rem-ceknya hingga saat ini? Apakah sudah bisa dikatakan layak, Pak? Baik, jadi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi saudara-saudara kita, bagi masyarakat Indonesia yang ingin mudik lebaran pada lebaran tahun ini, kami dari Kementerian Perhubungan, utamanya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bersama rekan-rekan kerja kami dari seluruh operator, baik itu operator airline maupun operator airport serta operator daripada navigation, telah bersama-sama mempersiapkan beberapa langkah terkait untuk perbaikan fasilitas untuk menyongsong saudara-saudara kita yang akan mudik lebaran nanti. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa minggu lalu ada 510 pesawat terbang. Saat ini seluruh 532 pesawat terbang yang akan melayani para penumpang untuk mudik lebaran ini sudah semuanya dilakukan ramcek. Jadi ramcek itu sudah seluruh pesawat terbang dan juga beberapa bandar udara yang jumlahnya 35 bandar udara di Indonesia ini yang terdiri dari 28 domestic airport dan 7 international airport. Ini nanti akan disiapkan dan semuanya sudah dilakukan checking terhadap kondisi fisiknya. Dan juga selain itu juga kami melakukan checking juga terhadap tower ataupun air navigation. Jadi seluruh 3 komponen operator yang untuk melayani kelancaran arus penumpang mudik lebaran nanti sudah kami siapkan bersama-sama secara final untuk tahun lebaran tahun ini. Untuk dari segi pengamanan sendiri, Pak, mengingat banyak aksi teror nih, Pak, untuk di bandara sendiri Soekarno-Hatta, apakah sudah didirikan posko atau penjagaannya ditambahkan seperti apa, Pak? Ya, baik. Kita ketahui untuk lebaran tahun ini ada sedikit persiapan ekstra yang harus kita siapkan karena adanya bom teroris 2 hari yang lalu di salah satu simpul transportasi di Jakarta. Simpul tersebut adalah di Kampung Melayu, itu merupakan simpul daripada terminal angkutan umum, dan kami khususnya untuk simpul angkutan udara yaitu di airport ini telah diadakan penjagaan yang lebih ketat. Jadi penjagaan diperketat. Tidak itu saja. Jadi tower karena tower ini merupakan suatu tempat strategis, ya. Tower untuk mengontrol pesawat terbang, jadi ATC itu bisa menginstruksikan langsung kepada pilot untuk berjalan kemana, ke kiri, ke kanan, terus naik, turun, dan sebagainya. Ini harus tidak dilupakan, harus dijaga keamanannya. Jadi dari lapangan kita ketahui bahwa di situ ada 2 lapis penjagaan terhadap tower-tower yang ada di 35 bandara itu. Mengenai airportnya. Untuk posko sendiri, Pak, sudah ada yang telah disiapkan menjelang mudik ini, Pak? Oh, baik. Jadi di antara 35 airport tadi, semuanya masing-masing memiliki posko-poskonya. Dan kami juga mempunyai Central Command Center yang ada di lantai 25, yaitu lantai paling tinggi di Kementerian Perhubungan,
Ini merupakan command centernya dari seluruh airport yang ada di Indonesia, utamanya yang 35 bandara tadi, dan juga selain itu merupakan command centernya bagi simbol-simbol transportasi laut, kereta api, dan sebagainya. Ini merupakan suatu kontrol komando dari kami selaku regulator untuk bisa memberikan support jaminan keselamatan maupun keamanan bagi saudara-saudara kita yang akan mudik Lebaran di tahun 2017 ini. Pak, saat ini persiapan apa yang sedang dilakukan nih Pak? Mudik ini sudah dekat nih Pak. Apa yang sedang dilakukan? Ramcek sudah selesai, lalu apa saja yang langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya? Baik, kami saat ini selalu mengadakan suatu koordinasi yang kontinu, baik dari pusat, daerah-daerah, dan juga seluruh seluruh moda-moda transportasi. Jadi tidak hanya moda transportasi udara, juga moda transportasi angkutan sungai, penyeberangan sungai, ada juga transportasi antar pulau berupa transportasi laut dan juga kereta api. Jadi integrasi dari masing-masing moda transportasi ini yang kita jalin selama ini. Karena para penumpang itu tidak hanya melulu memakai satu moda transportasi. Mereka kebanyakan bergantian dari kampung halamannya memakai moda transportasi angkutan umum, kemudian angkutan bus, bisa juga lalu train, dan juga kemudian pesawat terbang. Ini integrasi antar moda ini yang kami bina di antara masing-masing Direktorat Jenderal untuk selain menyiapkan dari modanya masing-masing, juga integrasi antar moda satu Direktur Jenderal dengan Direktur Jenderal yang lain, sehingga semua penumpang yang akan dilayani nanti akan lebih terjamin keselamatan dan keamanannya. Khusus untuk udara ini nanti akan ada penumpang sebanyak kira-kira 5.500.000 penumpang yang akan menerbangi seluruh Indonesia. Dari 5.500.000 tadi kami sudah menyiapkan 5.780.000 seat untuk penerbangan. Oke, terima kasih banyak Bapak Agus. Sukses terus dan semoga lancar ya Pak sampai zero accident ya Pak ya. Sampai jumpa. Ya, Amel, itu pernyataan dari Pak Agus, memang Ramcek telah selesai dan memang dinyatakan telah layak. Namun Menteri Perhubungan Pak Budi Karya juga menyatakan meskipun Ramcek telah selesai, namun sejumlah pihak terkait tidak boleh lengah dan tetap harus mengevaluasi dan juga terus memonitor sehingga terjadi zero accident dan mudik tahun 2017, Lebaran 2017 tetap aman. Ya, kembali ke studio. Intan, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.